Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asvina Intan Mariana, NIM 1703030196, kelas C, reguler pagi, semester 9, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mereview buku keempat dengan judul Woman in Social Change, yang artinya perempuan dalam sosial perubahan. Di sini saya akan memenuhi tugas keempat dengan mata kuliah perubahan sosial budaya. Baik, kita langsung masuk ke dalam teks pembahasan. Perubahan sosial di India kontemporer adalah serangkaian volume tematik membawa artikel-artikel terpilih dari jurnal sosial perubahan. Perubahan sosial di India merdeka telah melalui 3 fase. 2 dekade pertama melihat dampak dari perjuangan kemerdekaan di sebagian besar arena, di mana pembuatan kebijakan dan orang-orang biasa berbagai sesuatu perspektif untuk memulai langkah-langkah konkret, mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan kelangkaan dengan tujuan membuat kemajuan menuju tujuan dalam konstitusi India. Baik, yang kedua ada perubahan sebagai pekerja dari nasional pembangunan menuju otonomi ekonomi. Pengetahuan tentang wanita yang menghuni bagian tertentu dari pasar tenaga kerja menghasilkan kecenderungan penelitian tenaga kerja gender untuk fokus pada sektor-sektor tersebut. Membaca artikel yang diterbitkan di Sosial Perubahan selama bertahun-tahun mengenai isu-isu khusus yang muncul pada tahun 1985 dan pada tahun 1990, orang yang dapat melihat keragaman sektor, perempuan terus terlibat dalam pekerjaan berbayar, yaitu di sektor pertanian, pekerjaan berbasis rumahan, untuk pembuatan bidik kerajinan tangan dan kewirausahaan di perkotaan, sektor konstruksi informal, dan bahkan di sektor jasa perkotaan. Studi-studi ini sering membawa nuansa yang besar pada isu-isu khusus perempuan milik komunitas wilayah atau budaya yang berbeda, misalnya peran kasta dan identitas kesukuan dalam partisipasi kerja. Dari akhir tahun 1990-an, orang dapat melihat perhatian yang diberikan para sarjana kepada sektor pekerjaan baru yang melibatkan wanita India, misalnya manufaktur berorientasi ekspor seperti garment, pekerjaan rumah tangga, atau industri yang mendukung. Baik, ada bagian berikut ada hak pergerakan perempuan. Setelah lebih dari 7 dekade kemerdekaan, diharapkan bahwa beberapa laporan tentang gerakan hak-hak perempuan di India telah usai ditulis. Sebagian besar dimulai dengan menelusuri antesedan gerakan dalam upaya reformasi pada masa kolonial, meskipun ada hampir bulat bahwa pendapat orang-orang reformasi membentuk upaya partisipasi perempuan dalam gerakan anti-kolonial adalah bagian yang disorot. Mengenai artikel, ada 4 artikel yang termasuk dalam bagian ini. Contohnya penulisan oleh para cendekiawan, hak-hak perempuan yang mengambil perspektif gerakan. Setiap artikel mencontohkan tantangan berbeda yang dihadapi gerakan dan respon. Artikel pertama ini bagian perempuan India, beberapa refleksi pada analisis 2 sektor yang ditulis oleh ekonom Devaki Jain. Artikel penting ini ada beberapa alasan. Yang pertama, mengenai upaya para sarjana saat mencari dan menemukan kerangka kerja. Kategorisasinya berbagai pandangan yang lazim tentang status perempuan pada saat itu adalah alasan. Yang kedua, mengapa artikel ini penting?
karena melahirkan anak dan upah berat yang tidak dapat dibayar tenaga kerja sebagai beban perempuan miskin yang membutuhkan dana segera, yang mengeluarkan pembangunan infrastruktur yang direncanakan, padahal diasumsikan bahwa perempuan di sektor kaya telah mengatasi beban ini dan intervensi yang mereka butuhkan yang dipahami lebih baik tidak berwujud dan sulit untuk merencanakan dampak jangka pendek. Bagian ketiga, terutama meskipun artikel tersebut mengakui pengalaman yang berbeda dari wanita milik kelas yang berbeda dan menganjurkan tanggapan yang berbeda, pembingkaiannya bukanlah analisis kelas Marxis. Baik, artikel yang kedua itu dari Mina Swaminatmilis-Tugong adalah simbol dari kesadaran diri akan gerakan-gerakan perempuan yang mengemukakan sebagai cendekiawan aktivis perempuan terlibat dengan realitas empiris dari wanita India di luar ketentuan hukum yang dibuat untuk mereka di India. Pasal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan kritik konstruktif selalu ada dalam gerakan. Yang berikut ada artikel Vina Mazumdar yang berisi argumen yang kompleks tentang dampak hubungan internasional dan posisi India sebagai negara. Ketiga, ekonomi yang berkembang di dunia. Terperangkap dalam dunia yang semakin mengglobal, saat menjawab pertanyaan wanita India, artikel tersebut merupakan pembacaan tajam ekonomi politik, diplomasi, PBB dari perspektif gerakan perempuan internasional. Artikel tersebut adalah bagian dari karya kritis dunia yang ketiga, feminis diproduksi sebagai tanggapan terhadap globalisasi neoliberal pada tahun 1990-an sambil mengasumsikan representasi dari gerakan global. Ini menggambarkan datangnya zaman gerakan yang sebelumnya berpendapat bahwa semakin rendah status perempuan dalam struktur yang diberikan, penyebab kekhawatiran sekarang meneruskan kritik struktural terhadap kondisi yang terus-menerus merongrong kekhawatiran perempuan untuk memungkinkan aliran yang tak terbatas modal di pasar global. Akhirnya menurut Maitreyi, Krishnaraj menyajikan cerita tentang gerakan dalam artikelnya Gerakan Perempuan di India Sejarah 100 Tahun. Ini menunjukkan evolusi refleksitas dari diri gerakan untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa yang pertanyaan baru telah diajukan. Artikel ini adalah ringkasan yang bermanfaat dari gerakan yang menggunakan teknik dan pendekatan yang disebut di awal pendekatan. Baik, ada bagian berikut mengenai wanita India memiliki 3 model sebagai berikut. Model yang pertama, wanita dilahirkan untuk peran tertentu, misalnya seperti Ibu Pertiwi yang merangkul tak berujung dan protektif. Dalam peran ibu ada unsur pengorbanan dan penyangkalan diri yang mengangkatnya ke dalam kesalian sublimasi. Model yang kedua yaitu membawa kelembagaan dan faktor sosiologis. Dalam versi ini sistem kepercayaan yang berlaku atas wanita untuk menjadi istri yang setia dan ibu yang didukung dengan fungsinya keluarga bersama. Aturan pernikahan, praktik dalam melahirkan anak, dan hak dan kewajiban yang dialokasikan untuk berbagai anggota organisasi sosial yang lebih besar. Model yang terakhir berisi tentang membawa efek nasionalis, lebih modern pergerakan. Dalam model ini, posisi wanita di India saat ini adalah de jure, salah satu yang paling maju. Warisan India, perjuangan kemerdekaan jaminan konstitusional dan ketentuan hukum telah digabungkan untuk memberikan wanita status yang hampir sempurna. Baik, yang berikut bagian mengenai mitos lama dan realitas baru. Kebutuhan wanita kaya di sisi lain pada umumnya tidak berwujud dan membutuhkan upaya yang jangka panjang. Tujuan jangka panjang
Konteks akan membawa perubahan sikap dan kelembagaan untuk menjamin kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam masyarakat. Upaya ini sebenarnya tidak cocok untuk perencanaan fisik dan keuangan. Perbedaannya adalah disarankan untuk tidak setara dengan perbedaan bodan lama antara pekerjaan konstruktif dan propaganda atau pekerjaan feature pracar yang miskin sektor membuktikan yang pertama terutama dan sektor kaya yang terakhir. Begini bagian terakhir, menata ulang sikap sosial. Untuk wanita miskin juga perlu berubah sikap sosial. Pengabaian bayi perempuan di desa untuk melahirkan anak dan pada kinerja tugas-tugas kasar, pemukulan istri, dan pengabaian wanita adalah kejahatan yang harus dilawan bersama. Dengan yang lebih baik, penyediaan layanan sosial. Demikian pula di kota-kota atau di kaya sektor itu sendiri, ada kebutuhan positif untuk layanan sosial tersebut. Untuk mengurangi ketidaksetaraan di sektor kaya propaganda akan dilakukan menjadi sikap yang lazim. Analisis dua sektor tidak menderita bahkan jika kompleks ini pertimbangan diperkenalkan, namun ketika sektor miskin telah mengatasi tekanan dan kekurangan fisik, unsurnya melalui upaya nasional seperti sepotong analisis akan menjadi yang lebih berlebihan. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya review dalam buku tersebut. Sekian dan terima kasih.